Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi modul 10 unit 1. Letaknya negeriku. Dampak konflik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat akan membawa dampak baik secara langsung dan tidak langsung. Tidak selamanya konflik itu berdampak selalu negatif, tetapi ada pula dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu 1. Terjadinya keretakan antar individu atau kelompok. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian. Misalnya muncul rasa curiga, rasa benci. Ketiga, kerugian material, harta benda, dan korban jiwa. Yang keempat, terhambatnya laju perekonomian, pendidikan, karena rusaknya sarana prasarana. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Yang kedua, munculnya pribadi yang tangguh, tahan uji, dan kuat. Yang ketiga, menghidupkan kembali norma. Yang keempat, munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik kekuatannya seimbang. Fungsi konflik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat memiliki fungsi. Secara struktural, konflik dapat mengubah keseimbangan antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas. Dari komunikasi, konflik meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan dalam konflik, terutama peran media massa yang menyediakan informasi bagi masyarakat. Dari sisi solidaritas, konflik akan meningkatkan dan memantapkan solidaritas kelompok minoritas. Dari sisi identitas, konflik dapat menumbuhkan kesadaran siapa mereka dan mempertegas batas-batas kelompok. Disintegrasi sosial. Dalam masyarakat majemuk, rawan terjadi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial dapat mengancam suatu masyarakat yang sudah mengalami proses integrasi sosial, seperti Indonesia. Berikut faktor yang memicu terjadinya disintegrasi sosial, yaitu sikap primordialisme dan etnosentrisme, ikatan sosial yang longgar, kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan orang untuk memperoleh informasi negatif dari luar, ketidakpuasan terhadap penguasa, keinginan untuk melepaskan diri dari kelompok lain karena diperlakukan tidak adil, adanya dominasi kelompok tertentu yang menekan kelompok lainnya. Bentuk disintegrasi. Beberapa contoh bentuk-bentuk disintegrasi sosial. Aksi protes atau demonstrasi. Kegiatan dari sejumlah orang yang mengorganisir diri untuk melakukan protes terhadap pihak pemerintah atau pimpinan. Demonstrasi menuntut ketidakpuasan melalui poster, tulisan, orasi, dan teriakan. Pergolakan daerah. Pergolakan daerah terjadi akibat rasa tidak puas suatu daerah dan menuntut perbaikan-perbaikan sosial, politik, maupun ekonomi kepada pemerintah atau kelompok lain. Kenakalan remaja. Delinkuensi remaja yang dilakukan oleh remaja seperti penyalahgunaan narkotika, alkoholisme, ngebut di jalan, pencurian, penyimpangan seksual. Kemiskinan. Kondisi apabila warga masyarakat tidak bisa memenuhi standar kebutuhan hidupnya.
keterbatasan sumber daya manusia sehingga seseorang tidak bisa berusaha untuk berkarya. Kriminalitas. Munculnya kriminalitas di masyarakat disebabkan antara lain adanya kepincangan sosial, seperti adanya krisis ekonomi, keinginan yang terpendam, beban psikologis yang berat, dendam, dan benci. Penyelesaian konflik. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik melalui segregasi. Segregasi merupakan pemisahan kelompok sosial berdasarkan hukum atau tradisi. Kelompok yang mendapatkan perlakuan ini biasanya berbeda dalam hal asal-usul etnik, agama, atau kesejahteraan. Metode dan teknik pemetaan sosial dapat meliputi survei formal, pemantauan cepat, dan metode partisipatoris. Survei formal. Metode survei ini merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel responden. Informasi tersebut dapat berupa tanggapan atau pandangan tentang suatu masalah atau saran untuk menyelesaikan suatu masalah. Pemantauan cepat. Metode pemantauan cepat merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran mengenai kondisi geografis dan sosial ekonomi. Metode ini meliputi wawancara informan, diskusi kelompok khusus, wawancara kelompok masyarakat, pengamatan langsung, dan survei kecil. Metode partisipatoris. Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Umumnya, pertanyaan-pertanyaan tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis besarnya saja.